Oke, kakak-kakak, kita mulai untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semua yang masih menyempatkan untuk bertatap maya bersama saya di sini dan mempelajari bersama-sama, berdiskusi bersama-sama pada modul 1.5 ini ya kakak-kakak. Nah, di sini sama halnya dengan yang lalu itu kita ada kesepakatan bersama menyalakan kamera ketika berbicara, kemudian mematikan mikrofon ketika tidak berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknisi adalah hal yang wajar. Nah, di sini kakak-kakak ada tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan Big Word Design. Nah, agenda kita di sesi ini adalah yang pertama Big Word Design, dan yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, dan ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Nah, aktivitas pertama kita akan melakukan Big Word Design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, di sini saya meminta kepada kakak-kakak semua untuk menuliskan menurut kakak-kakak semua dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak semua tentang kurikulum PJOK ini, Kak? Nah, di sini kakak kemudian apa tujuannya dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah ini? Dipersilakan kakak-kakak semua menjawab di kolom komentar. Seberapa skala yang kakak berikan dari 1 sampai 10 tentang pemahaman kakak mengenai kurikulum merdeka dan apa tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Itu kakak-kakak semua boleh dituliskan, dituangkan pada eh, kolom komentar atau kolom chat. Dipersilakan kakak-kakak. Dibuat ya Kak skalanya dari 1 sampai 10, kira-kira pemahaman kakak-kakak semua tentang kurikulum merdeka itu berapa? Dan apa tujuan dari pembelajaran PJOK yang ada di sekolah menurut kakak-kakak semua? Boleh dituangkan di kolom komentar. Langsung ditulis Kak Rada Iya, tentang langsung ditulis Kak di tentang kolom chat. Iya, tujuannya juga langsung ditulis. iya Kak.
Oke, skala 8. Sofrio sekalian dengan tujuan pembelajaran ya, Kak ya? Oke, Kak Ari dipersilakan. Bertanya Kak. Izin bertanya Kak Dada. Iya, Kak. Kalau dari HP, kalau di chat masuk Kak Dada? Di Masuk, apanya? Kak. Oke, Masuk, terima Kak. kasih Kak. Oke, terima kasih. Baik, di sini baru Kak Ari sama Kak Sofrio. Kak Sofrio eh, tuliskan sekalian ya Kak, tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah ini menurut Kakak. Oke, Oke, Kakak. oke Kak. Oke, sembari menunggu dari teman-teman yang lain, sepertinya kakak-kakak semua, seperti Kak Ari, Kak Sofrio, sama Kak Yesi, rentang skornya sudah sangat sudah tinggi juga. Nah, saya ingin bertanya ke Kak Ari terlebih dahulu. Nah, di sini ada skala 8, berarti Kak Ari sudah memahami hampir seutuhnya bahwasanya kurikulum Merdeka itu yang bagaimana. Boleh berbagi hal positif Kak Ari ke teman-temannya yang lain? Terima kasih Kak Dada. Izin buat teman-teman yang lain. Kita mengisi di sana skala. Oke Kak Ari, mohon maaf suaranya kurang terdengar. Oke, siap. Maaf Kak. Sudah jelas Oke, Kak? sudah Kak. Oke, izin kakak-kakak semuanya. Saya mengasih skala 8, begitulah rentang pemahaman sedikit tentang pemahaman saya tentang kurikulum Merdeka. Mungkin Kak Rada bertanya bagaimana itu kurikulum Merdeka menurut saya ya Kak? Iya, betul Kak. Oke, kurikulum Merdeka di sekolah itu sekarang diterapkan supaya siswa bisa belajar dengan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. Dan bagaimana kita guru harus bisa memahami karakteristik anak. Kita harus mengetahui bahwa setiap karakteristik anak itu pasti berbeda. Jadi tujuan pembelajaran kurikulum Merdeka ini, guru diharapkan bisa mengembangkan metode pembelajarannya atau merencanakan pembelajarannya yang bisa mencapai tujuan pembelajaran dan memahami kebutuhan peserta didik. Agar peserta didik itu semuanya bisa terpenuhi kebutuhannya. Jadi kalau dulu kan kita K13, mungkin K13 atau kurikulum sebelumnya, kita menerapkan satu metode saja. Jadi kita anggap anak itu semuanya sama, kita kasih sama semua. Tapi untuk kurikulum Merdeka, kita dituntut supaya kita bisa memahami anak tersebut, memberi anak itu kebebasan, keleluasaan, bisa mengembangkan potensinya selagi dalam pembelajarannya, begitu Kak.
Jadi anak bisa berkembang, kita maksimal terhadap dia, Kak. Mungkin begitu, Kak Rada. Oke, terima kasih Kak Ari atas hal positifnya. Berarti kurikulum Merdeka menurut Kak Ari ini adalah yang mana yang berpusat kepada peserta didik. Kita harus mengutamakan peserta didik itu ya. Makanya Kak Ari bisa memberikan skala 8. Karena Kak Ari pun sudah memahami apa arti dari kurikulum Merdeka tersebut ya Kak Ari ya. Terima kasih Kak Ari. Nah, di sini ada Kak Sofrio, boleh langsung saja dijelaskan, Kak? Ya, Kak, hampir sama dengan hari tadi. Oke, mohon maaf Kak, suaranya kurang terdengar jelas. Halo, halo. Oke Kak, boleh lanjut? Udah dengar Kak? Putus-putus sih memang Kak. Kita ini Kak. Apakah jaringan di situ kurang stabil? Iya, mati lampu Kak. Mati lampu Kak. Halo, Oke Kak, iya Kak Sofio. Tentang kurikulum kepelajaran itu tujuannya sama dengan apa yang bilang Kak Adi tadi, hampir sama tujuan kita itu. Jadi intinya itu apa yang itu berpusat pada peserta didik Kak. Halo Kak Sofio, suaranya tidak terdengar Kak. Halo Kak. Halo. Halo, oke Kak. Boleh Kak dilanjutkan? Halo. Sudah dengar Kak? Oke, sudah. Jadi untuk kurikulum Merdeka Belajar untuk di sekolah, apa yang dibilang Kak Adri tadi sama, tujuan sama. Jadi intinya di sini yang dibilang Kak tadi, pada tadi kurikulum yang kita buat itu. Halo Kak. Oke. Terima kasih Kak Sofrio, dan di sini Kak Sofrio juga memberikan pendapat mengenai apa tujuan dari pembelajaran PJOK yang diadakan di sekolah. Nah, menurut Kak Sofrio juga tujuannya adalah supaya mengembangkan anak mulai kegiatan fisik secara keseluruhan, mulai kegiatan jasmani itu seperti mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan. Oke. Oke, terima kasih Kak Sofrio. Dan di sini juga ada yang memberikan komentar Kak Yesi. Rentangnya lebih tinggi nih dari Kak Sofrio dan Kak Ari. Boleh minta pendapat Kakak ini? Sepertinya Kak Yesi rentang skor 9 ini sudah sangat memahami untuk kurikulum Merdeka. Dipersilakan Kak Yesi. Ya, baik Kak Rada. Kalau rentang nilainya 9 lebih tinggi sedikit dari Kak Ari. Cuman yang disampaikan sama Kak Ari ya sama pendapatnya dengan saya. Berbasis kurikulum Merdeka itu berbasis kepada anak, minat anak yang lebih kita perhatikan. Tujuannya juga untuk pendidikan anak tersebut. Jadi kurikulum Merdeka itu kita berbasis proyek dan skill anak. Jadi untuk anak apa tujuannya? Yaitu kita mencari minat anak tersebut. Kalau yang dulu kan kita yang lebih aktif, sekarang kita tuntut anak yang lebih aktif. Kita hanya fasilitatornya saja. Cukup sekian Kak. Oke, terima kasih Kak Yesi. Menurut Kak Yesi, bahwasanya pada saat kurikulum Merdeka ini adalah anak yang lebih aktif dibandingkan dengan gurunya. Karena di sini dalam kurikulum Merdeka ini adalah guru ini hanya sebagai fasilitator atau yang memfasilitasi anak-anak itu dalam proses belajar mengajar. Nah, yang lebih aktif adalah peserta didiknya. Oke, terima kasih Kak Yesi. Nah, di sini kurikulum ini juga berfungsi sebagai Oke, Kak Ari, dipersilakan.
Salah pencet Kak, salah pencet. Oke, oke. Oke, kita lanjutkan. Di sini kurikulum ini juga berfungsi sebagai gambaran visi, misi, dan tujuan suatu instansi atau lembaga pendidikan. Nah, kurikulum juga adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan kurikulum. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, kurikulum Merdeka ini menggunakan pendekatan pendidikan yang menekankan pada kebebasan, kemandirian, dan pengembangan potensi individu atau pendidikan yang menuntun. Nah, kita di sini dituntut untuk melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan kurikulum Merdeka sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ya kakak-kakak ya. Oke, terima kasih kakak semua. Kita lanjut pada materi berikutnya. Nah, di sini menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, capaian pembelajaran PJOK ini membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas, serta menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidupnya. Ini adalah capaian pembelajaran PJOK menurut kurikulum Merdeka 2024 ya kakak-kakak ya. Nah, di sini kita disuruh untuk berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide ini. Silakan nanti kakak-kakak semua tulis di kolom chat atau boleh juga untuk mengangkat tangannya untuk menyampaikan pendapat dari kakak-kakak ya. Di sini ada pertanyaan pertama, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Bagaimana kakak-kakak pada saat ini, sampai saat ini, apakah kakak-kakak semua sudah memahami dengan baik mengenai tujuan mata pelajaran? Berarti kita mata pelajaran kita PJOK. Apakah kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, boleh kakak-kakak berpendapat, tunjuk tangannya, kemudian nanti sebutkan alasannya. Kalau sudah, apa alasannya, dan kalau belum, apa alasannya? Dipersilakan kakak-kakak. Kita di sini berdiskusi, bisa juga sebagai sharing, tempat sharing kita di sini kakak-kakak, dipersilakan. Ada, oke, Kak Ari, dipersilakan. Boleh disebutkan secara langsung saja di sini Kak, disebutkan Kak? Boleh Kak? Ya oke, sebelumnya mohon maaf Kak kalau ada terdengar suara potong-potong rumput karena tetangga lagi motong rumput. Oke, lanjut Kak. Oke Kak, terlepas dari pertanyaan Kakak yang bagaimana apakah selama ini kita sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran PJOK dan menjadikannya sebagai acuan. Seperti saya bilang tadi Kak, saya sudah menilai dengan skala 8. Selama ini saya memahami dengan baik karena tujuan pelajaran PJOK seperti saya sebutkan tadi yaitu bagaimana mengembangkan anak baik itu secara fisik, mental, sosial, emosionalnya. Dalam pembelajaran PJOK kita tahu anak nanti kita ada kegiatan praktek, baik itu prakteknya semua pembelajaran tentang bola besar, bola ini. Dalam permainan tersebut mereka melakukan aktivitas.
aktivitas yang melakukan itu termasuk pengembangan fisik mereka. Terus nanti dalam permainan mereka akan belajar emosional mereka. Baik itu mereka bekerja sama, mengendalikan emosi, kerjasama dengan teman-temannya, apakah bisa mereka mengembangkan emosional mereka di sana. Disitulah peran guru kita sebagai guru melihat perkembangan anak di sana. Apakah selama pembelajaran PJOK anak itu berubah emosionalnya, berubah cara pola pikirnya, intelektualnya, apakah berubah selama pembelajaran. Contoh, di awal pertama mungkin mereka masih emosional, memikirkan diri sendiri, ibaratnya mau menang sendiri, tetapi dengan pembelajaran, dengan arahan kita ajarkan mereka bekerja sama dalam kelompok saat melakukan permainan dan melakukan kegiatan dalam pembelajaran PJOK lainnya. Mungkin begitu menurut saya, Kak Rada. Oke, terima kasih Kak Ari. Berarti menurut Kak Ari sudah memahami ya. Berarti pertanyaannya lagi Kak Ari. Di sini Kakak sudah memahami. Nah, dalam konteks ini apakah tujuan-tujuan yang itu bisa dicapai, Kak? Tujuannya insya Allah bisa dicapai, Kak. Karena kan misalkan tujuan pembelajarannya tergantung mata pelajarannya, Kak, ya. Apa tujuan pembelajaran yang kita arahkan. Misalkan sekarang saya materi permainan bola kasti. Apa tujuan pembelajaran yang saya inginkan? Oh, anak bisa melakukan gerakan ini, mungkin anak bisa melakukan lempar, menangkap. Jadi kita berpatok pada tujuan tersebut dan kita terapkanlah sesuai kurikulum merdeka cara pembelajarannya yang berpusat kepada peserta didik dan memahami kebutuhan peserta didik. Mungkin begitu, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Ari. Sungguh luar biasa jawaban dari Kak Ari ya Kak Ari. Terima kasih. Itu adalah suatu jawaban yang sangat bagus untuk kita semua di sini ya kakak-kakak. Karena memang kita sebagai seorang guru itu memang harus bisa memahami atau bisa mencapai tujuan-tujuan pembelajaran tersebut ya kakak-kakak. Nah, kita lanjut kakak-kakak di sini. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP atau capaian pembelajaran dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP, ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, di sini bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan. Mungkin di sini kita sering juga kakak-kakak terlupa untuk menyebutkan bahwasanya apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ternyata dalam kurikulum Merdeka saat ini tujuan pembelajaran itu harus disebutkan sehingga kita akan mencapai tujuan akhir tersebut, kakak-kakak semua. Nah, di sini ada proses backward design dalam mengembangkan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama, proses pembuatan atau pengembangan kurikulum ini menggunakan proses backward design ini kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu capaian pembelajarannya, kakak-kakak. Jadi mulai dari kita mengidentifikasi sehingga kita tahu nantinya akan menentukan metode penilaian yang seperti apa. Setelah kita menentukan metode penilaian yang seperti apa yang kita inginkan, kemudian kita merencanakan Kak pengalaman belajar dan strategi pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, ini adalah merupakan proses pengembangan kurikulum secara umum. Kita menggunakan 3 tahap yaitu proses backward design ini. Jadi agar lebih mudah, pertama kita harus mengidentifikasi dulu capaian pembelajaran yang telah diberikan oleh pemerintah. Kemudian kita tentukan kita ingin melakukan metode penilaian yang seperti apa. Dan terakhir kita merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Nah, di sini pesan kuncinya, backward design ini merupakan proses sistematis atau yang berkelanjutan yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah, pembelajaran,
dan penilaiannya. Nah, di sini kita masuk pada aktivitas kedua, kakak-kakak semua. Di sini kita membuat penyusunan program PJOK. Nah, kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini? Kita lihat di bawah ini. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Nah, ini salah ya, Kak ya. Definisi ini menyatakan bahwa salah. Yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Ini juga salah. Nah, yang ketiga, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, yaitu meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, ini yang definisi yang benar menurut kurikulum berbasis standar. Saya ulangi lagi, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, yaitu meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ini yang harus dipelajari. Kemudian, di sini ada komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Ada 5 komponen kurikulum di sini kakak-kakak. Yang pertama struktur kurikulum. Yang kedua capaian pembelajaran. Yang ketiga pembelajaran dan asesmen. Yang keempat penggunaan perangkat ajar. Yang kelima kurikulum satuan pendidikan. Nah, di sini komponen kurikulum satuan pendidikan ini dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, yaitu visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, serta pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Kemudian di sini, berikutnya, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Jawabannya adalah agar bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan ini dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Jadi, kurikulum operasional ini disesuaikan dengan lingkungan sekolahnya masing-masing, kakak-kakak, atau sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Karena bisa kita ketahui bahwasanya kebutuhan peserta didik di sekolah A itu bisa berbeda dengan kebutuhan peserta didik di sekolah B. Oleh karena itu, kurikulum operasional ini diadakan di satuan pendidikan. Nah, kurikulum operasional ini bisa menjadi kabar gembira. Kakak-kakak semua dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi disesuaikan sesuai dengan peserta didik tinggal. Kemudian, nah di sini kita disuruh berbagi cerita lagi nih kakak-kakak semua dalam menyusun kurikulum PJOK. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana kakak-kakak semua selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Nah, kira-kira bagaimana ini kakak-kakak semua ini? Bagaimana kakak-kakak semua selama ini dalam merancang program PJOK? Apakah merancang sendiri ataukah sudah melihat dari Google, dari YouTube atau bagaimana? Boleh kita berbagi pengalaman diskusi di sini kakak-kakak semua? Tunjuk tangan bagi kakak-kakak yang ingin berpendapat. Di sini ada 6 orang yang masih stay. Oke, tadi sudah Kak Ari sudah ya kan, sudah berpendapat. Nah, saya ingin bertanya ke Kak Deka ini. Halo Kak Deka, apakah masih di tempat Kak Deka? Oh, tidak ada suara. Kak Hefrizon, Kak Hefrizon? Ya. Ya, Kerada. Oke, ada suaranya. Oke Kak,
tadi kan sudah Kak Ari sudah berpendapat nih mengenai kurikulum merdeka. Kemudian ada Kak Yesi juga begitu. Nah, di sini saya ingin mengetahui sih, saya ingin tahu saja pendapat Kakak mengenai selama ini Kakak merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK ini seperti apa, Kak? Ya, sebelumnya itu masih melihat dari Google atau punya program-program teman yang lain. Kan seperti itu. Tapi setelah beberapa waktu ini mempelajari beberapa modul sudah berangsur-angsur untuk membuat sendiri. Seperti merancang-rancang program-programnya dan masih juga mempelajari apa-apa yang harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Seperti itu Kak Rada. Oke, terima kasih Kak Efrizon. Oke, berarti mungkin masih sama hal dengan kakak-kakak yang lain ya, Kak Efrizon ya Kak. Kita masih mengambil contoh-contoh dari Google, dari YouTube mengenai rancangan pembelajaran kita atau RPP atau modul ajar ya Kak-kakak ya. Nah, di sini kita lebih bagusnya Kakak-kakak kita boleh mengambil dari uraian orang lain, tetapi kita modifikasi, berarti dia kita ATM, kita ambil, kemudian kita modifikasi, kemudian kita boleh menyesuaikannya dengan peserta didik kita, sehingga kita tidak kita tidak membeda-bedakan antara peserta didik tersebut ya kakak-kakak ya. Kemudian di sini pertanyaan yang kedua, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Nah, kira-kira apa ya kakak-kakak ini jawabannya? Ada yang bersedia untuk menjawab? Atau Kak Iswadi? Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Jadi yang menurut kakak-kakak nih yang bernilai nih untuk dipelajari murid di pembelajaran PJOK. Oke, Kak Yesi masih di tempat Kak? Masih Kakak. Oke. Semangat kalau dengar suara Kak Yesi ini. Oke Kak, boleh berpendapat mengenai pertanyaan kita yang kedua ini? Boleh Kakak, tapi sebelumnya saya apa dulu Kakak ya? Ini jaringan agak apa? Oke Kak. Kalau menurut saya yang pencapaiannya itu tentang yang anak murid dapatkan kan dari pelajaran video. Ada yang bisa diam ya. Yaitu kebugaran, sosial emosinya, keterampilan sosial, terus motorik anak. Saya rasa itu aja yang dapat dicapai oleh anak. Yang dapat oleh anak. Oke, terima kasih Kak Yesi. Berarti selama ini Kak Yesi dapat memberikan pembelajaran kepada murid yaitu motorik salah satunya ya Kak ya. Oke, kita selanjutnya pertanyaan berikutnya, bagaimana kakak-kakak semua akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Bagaimana kakak cara mengintegrasikannya kakak-kakak dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi? Kira-kira bagaimana menurut kakak-kakak semua nih? Mengintegrasikannya ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Dipersilakan kakak-kakak untuk raise hand, berpendapat, berbagi ilmu di sini bersama kita kakak-kakak. Oke, bagaimana kakak-kakak?
Kak Ari, apakah mau menjawab? Ya, Sepertinya mungkin Kak Ari. Oke, Kak Ari. Oke Kak, mungkin bagaimana cara kita mengintegrasikan itu ke dalam proses pengembangan kurikulum PJOK? Ya, kita mungkin dengan membuat modul ajar yang sesuai Kak dengan kebutuhan peserta didik yang ada di sekolah kita Kak. Mungkin begitu Kak. Oke, terima kasih Kak Ari. Sesuai dengan tadi capaian pembelajarannya ya Kak ya. Kita menyesuaikan dengan peserta didik yang ada di lingkungan kita. Kan tidak mungkin kita menyamakannya dengan peserta didik dari sekolah lain. Oke, terima kasih Kak Ari. Itu salah Oke satu Kak. cara untuk mengintegrasikan. Iya, Oke, dengan kita apa juga lanjut. Kak? Sesuai dengan aset di Ya sekolah Kak? kita juga lah Kak, kita sesuaikan dengan aset yang ada di sekolah kita. Nah, itu makanya modul ajar Oh, disesuaikan. oke. Betul sekali, Kak. Karena kalau kita tidak menyesuaikannya nanti yang ada kita yang kewalahan juga terhadap modul pembelajaran tersebut. Oke, kita lanjut. Di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Nah, yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, ini sangat mempengaruhi ya, Kak ya. Kemudian konteks masyarakat atau masyarakat di lingkungan sekolah kita ini juga mempengaruhi pengembangan program PJOK ini. Kemudian waktu, alokasi jam pelajaran. Nah, sampai sekarang mungkin masih banyak kakak-kakak semua yang di sekolahnya itu alokasi jam pembelajarannya ini yang masih bingung atau masih banyak yang tidak tahu. Ini juga mempengaruhi pengembangan program PJOK. Kemudian yang kelima, cakupan dan tahapannya serta teknologi yang ada pada sekolah. Ini termasuk juga sarana dan prasarana yang kurang memadai juga. Di sini juga mempengaruhi pengembangan program PJOK kita ya kakak-kakak ya. Kemudian kita masuk pada aktivitas yang ketiga kakak-kakak. Nah di sini karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, menurut kakak-kakak semua, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Bagaimana menurut kakak-kakak? Apa kata kunci yang sering terjadi atau sering berulang kali kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK ini? Menurut kakak-kakak semua. Bagaimana kakak-kakak? Ada yang mau berpendapat? Apa nih kata kunci yang sering berulang kali kita ucapkan dalam kurikulum merdeka ini? Oke, Kak Yesi, dipersilakan. Kalau saya kata kuncinya yaitu kesehatan olahraga, aktivitas fisik, kebugaran, pembelajaran. Oke. Terima kasih. Ada yang lain? Kakak yang lain mungkin beda pendapatnya? Oke, Kak Ari. Mungkin kata kunci yang sering kita bahas itu tujuan pembelajarannya Kak. Seperti apa itu, Kak? Tujuan pembelajaran yang akan kita buat mungkin gitu Kak. Oh, tujuan pembelajaran. Oke. Ada yang lain, kakak yang lain? Kak Ari tadi tujuan pembelajaran. Kak Yesi tadi mengenai kemotorik. Oke. Kalau Kak Efrizon? Pembelajar yang bertujuan dalam tetap berpusat kepada peserta didik. Itu yang Oke, paling sering. berdiferensiasi berarti ya Kak ya. Ada yang lain kira-kira kan selama kurikulum merdeka nih kita nih sering nih disuruh menekankan ini. Dalam kata kuncinya itu harus ada gitu Kak. Kira-kira ada yang lain kakak-kakak yang lain? Berdiferensiasi, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian bergeraknya. P5 yang paling penting yang menunjukkan menunjukkan kurikulum mereka tuh P5. Oke, berbedanya dari kurikulum 13 sama kurikulum merdekanya itu terletak pada P5-nya ya Kak Efrizan Betul. ya. Oke, ini adalah kata kunci yang berulang kali yang telah dibahas ya dalam kurikulum PJOK. Itu menurut kakak-kakak semua. Nah, kita lihat dulu
pembelajaran PJOK yang pada kurikulum Merdeka ini ya kakak-kakak ya. Nah, di sini karakteristiknya yang sering terjadi yaitu kata kuncinya fokus pada materi esensial, yang mana muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Kemudian pengembangan kompetensi dan karakter. Nah, ini dia kata kuncinya, Kak. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik, serta fleksibilitas pembelajaran, Kak. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan peserta didik, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, ini merupakan karakteristik atau kata kunci yang sering kita lakukan pada kurikulum Merdeka. Yang pertama, fokus nih pada materi esensialnya. Materi yang akan kita ajarkan itu kita harus fokuskan. Contohnya bisa seperti tujuan pembelajaran. Nah, peserta didik ini harus mampu atau peserta didik mampu melakukan pembelajaran menendang bola dengan kaki bagian dalam. Nah, ini harus kita fokuskan, Kakak. Kemudian pengembangan kompetensi dan karakter. Jadi, seperti sosial, emosional, serta moral peserta didik ini juga sering kita tekankan dalam pembelajaran PJOK. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran atau kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan ya Kak ya. Jadi kebutuhan peserta didik. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini Kakak, kita tidak lagi berupaya untuk menghabiskan pembelajaran kita setiap semesternya Kakak. Nah, kalau merasa peserta didik kita ini belum mampu atau belum bisa dia untuk memahami pembelajaran kita pada satu pembelajaran atau materi tersebut, kita tidak perlu takut lagi bahwasanya, oh masih banyak ini materi yang belum kita bahas. Tidak perlu seperti itu kakak-kakak semua. Jadi pada kurikulum Merdeka ini kita dibebaskan atau diberikan fleksibilitas dalam mengajar atau mengatur materi kakak-kakak. Nah biasanya kalau pada kurikulum 13 itu kan ada dalam satu semester itu ada 4 materi. Nah, kita wajib menghabiskannya dalam satu semester. Nah, kalau pada kurikulum Merdeka, berbeda hal akan tersebut, Kak. Yang mana pembelajaran, jikalau peserta didik kita belum mampu untuk memahami materi yang kita berikan, kita tidak perlu dengan tergesa-gesa untuk melanjutkan pembelajaran ke materi berikutnya. Nah, sudah terlihat dari sistem kita pembuatan soal ujian, kakak-kakak. Kalau sekarang, kalau dulu itu soal ujian itu misalnya dalam satu semester ada 4 bab. Nah, di soal ujian, sekolah A sudah menyelesaikan 4 bab, sedangkan di sekolah B dia belum menyelesaikan, tetapi tetap soal ujian itu sampai dengan 4 bab. Nah, itu perbedaannya di kurikulum Merdeka, pada saat pembuatan ujian sekolah atau soal ujian, itu dikembalikan ke sekolah masing-masing dengan tujuan pembelajaran atau soal yang diberikan sesuai dengan pembelajaran yang terjadi di sekolah tersebut. Kakak-kakak, makanya kurikulum Merdeka ini memberikan fleksibilitas pembelajaran kepada guru-gurunya. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya. Di sini kita dimintai untuk diskusi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Nah, di sini kakak-kakak semua, apakah sudah membaca atau literasi mengenai apa nih karakteristik kurikulum Merdeka yang dikembangkan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara? Bagi kakak, kira-kira apa saja karakteristik yang ada atau yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini secara lebih jauhnya kakak? Kak, siapa kakak-kakak yang bisa menjelaskan sehingga teman-teman mungkin ada yang belum membaca modul sehingga mereka pun bisa memahaminya.
Boleh raise hand kakak-kakak? Karakteristik kurikulum merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, kakak-kakak. Ada kakak-kakak yang mengetahui ada berapa karakteristik kurikulum merdeka ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara? Boleh diangkat tangannya. Kita berdiskusi di sini. Oke, ada kakak-kakak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada di sini, biar saya jelaskan kakak-kakak. Menurut dia Ki Hajar Dewantara, ada 3 karakteristik kurikulum utama atau kurikulum merdeka dan manfaatnya. Yang pertama, di sini mereka melakukan yang namanya komponen-komponen kurikulum yang dikembangkan seperti hal yang saya sudah jelaskan tadi, kakak-kakak, yaitu karakteristik satuan pendidikan, kemudian visi misi, kemudian tujuan satuan pendidikan, serta pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Nah, di sini ada karakteristik-karakteristik yang telah dibahas oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita masuk pada pembelajaran berikutnya. Di sini Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Saya ulang kembali ya Kak, ini harus digarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, kalau kita lihat dari sini kakak-kakak, seorang pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya saja, Kak. Perilakunya bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara ya kakak-kakak. Berarti kita hanya boleh memperbaiki perilakunya saja tanpa memperbaiki hidup dan tumbuh kekuatan kodratnya. Kemudian, nah ini kita udah mau masuk akhir, tetapi kita masih ada setengah jam lagi kakak-kakak. Di sini pada sesi akhir hari ini, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian peserta mampu memahami pengembangan kurikulum, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan Bikuat Design. Nah, di sini kita akan melihat, mungkin kakak-kakak semua belum mempelajari modul-modul mengenai kurikulum merdeka ini ya kakak-kakak ya. Sebentar kakak-kakak biar saya lihatkan modul kurikulum merdeka ini. Mati lampu sampai fasilitator agak-agak. Bagaimana kak?
Oke kakak-kakak, di sini kita akan lihat modul 1.5 dengan pembahasan kita hari ini. Sembari itu kita hari ini 1,5 jam ya kakak-kakak ya, berarti hampir jam 3:30 lewat. Kita akan mengakhiri tatap maya pada hari ini. Nah, di sini ada modul mengenai kurikulum merdeka ya kakak-kakak ya. Di sini biar kita kuatkan pemahaman mengenai kurikulum merdeka, karena di sini ada, nah ini dia kakak-kakak. Ini ada filosofi kurikulum merdeka. Nah, istilah kurikulum ini awalnya digunakan dalam dunia olahraga, berasal dari kata kurir, pelari atau kurer, tempat berpacu. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai lintasan yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Nah, ini adalah filosofi pada kurikulum merdeka ya kakak-kakak ya. Kemudian di sini kita lihat filosofi pada kurikulum ini mencakup semua pengetahuan, katanya kakak-kakak, keterampilan dan pengalaman belajar yang perlu dilakukan peserta didik dalam program sekolah. Kurikulum juga meliputi pengalaman pembelajaran yang direncanakan dan memiliki tahapan tertentu sehingga memungkinkan semua murid mencapai tujuan yang diharapkan. Yang pada akhirnya kurikulum mewakili rencana yang memandu penyampaian pengalaman belajar dan instruksi ini menurut Lund dan Tannehill ya Kak ya. Nah, ini ada pendidikan untuk sampai perubahan proses di level peserta didik mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, pada modul ini banyak seharusnya yang bisa kakak dapatkan, yang bisa kakak ambil ilmunya dari modul-modul yang ada di LMS ini kakak-kakak. Nah, di sini ada artikulasi visi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan pendidikan nasional yang seperti tadi yang kita bahas. Ki Hajar Dewantara ini adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang dianggap sebagai bapak pendidikan nasional. Ia memiliki visi yang kuat tentang pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia dan berusaha keras untuk meningkatkan taraf pendidikan di Indonesia pada zamannya ya kakak-kakak ya. Di sini ada visi dari Ki Hajar Dewantara tersebut juga ada ya. Kemudian di sini ada dasar-dasar pendidikan yang diejawantakan oleh Ki Hajar Dewantara kakak-kakak. Yang pertama, pendidikan itu untuk semua. Maksudnya adalah hak setiap individu tanpa memandang status sosial, gender, atau latar belakang budaya. Ia memperjuangkan akses pendidikan yang merata bagi semua anak Indonesia, termasuk yang berasal dari kalangan masyarakat yang kurang mampu. Ini dasar-dasar pendidikan yang pertama menurut Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan itu untuk semua, baik anak yang kurang mampu, baik orang yang berpenghasilan besar, anak orang kaya, pendidikan itu bisa untuk semuanya. Dan Ki Hajar Dewantara ini berpendapat bahwasanya pendidikan ini adalah hak setiap individu tanpa memandang status sosial, gender atau latar belakang budaya. Yang kedua, dasar-dasar pendidikan ini yaitu pendidikan ini berbasis budaya, yang mana pendidikan ini haruslah memperhatikan dan membangun kearifan lokal serta budaya setempat. Dan Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan yang menghormati dan memperkuat identitas budaya akan lebih efektif dalam membentuk karakter dan memajukan bangsa. Kemudian yang ketiga itu adalah pendidikan yang holistik, dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang mana pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek akademik semata,
tetapi juga harus memperhatikan perkembangan fisik, emosional, dan sosial individu. Ki Hajar Dewantara juga mendorong pendidikan yang menyeluruh atau holistik untuk mengembangkan potensi dan kepribadian anak secara optimal. Yang keempat, dasar-dasar pendidikan itu adalah yang keempat, pendidikan karakter, yang mana menekankan pentingnya pembentukan karakter yang kuat dalam pendidikan. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan ini harus membantu mengembangkan sifat-sifat seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan semangat gotong royong untuk membentuk generasi yang berkarakter dan berintegrasi. Yang kelima, pendidikan yang relevan dengan kehidupan. Pendidikan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan harus memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, sehingga murid dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Nah, ini harus memang dasar-dasar pendidikan yang paling penting untuk kita ya, kakak-kakak ya. Karena murid ini dipersiapkan dirinya dengan baik untuk menghadapi tantangan di masa depan, kakak-kakak. Kemudian pendidikan ini sebagai alat pembebasan. Mengapa begitu? Karena pendidikan ini sebagai alat pembebasan dari ketidakadilan dan penindasan. Ki Hajar Dewantara berjuang untuk menciptakan pendidikan yang dapat memberikan kesempatan kepada semua individu untuk berkembang dan meraih kehidupan yang lebih baik. Nah, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara ini masih relevan hingga saat ini dan menjadi landasan dalam pembangunan sistem pendidikan di Indonesia. Nah, dalam kurikulum Merdeka, setiap anak adalah bintang yang berkilau. Setiap murid memiliki potensi unik yang perlu diungkap dan ditemukan melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan terarah. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan pendidikan yang menekankan pada kebebasan, kemandirian, dan pengembangan potensi individu atau pendidikan yang menuntun. Ini menurut dari istilah Ki Hajar Dewantara. Nah, kita lihat ini ada karakteristik utama kurikulum Merdeka. Yang tadi yang kita bahas, karakteristik utama kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka bertujuan memberikan kesempatan bagi semua peserta didik di Indonesia untuk menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan berbakat Pancasila dengan mendorong peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran. Peserta didik dapat mengembangkan potensi secara penuh dan mencapai keberhasilan yang lebih baik dalam kehidupannya. Kemudian kurikulum Merdeka ini juga mendorong guru untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas sesuai kebutuhan peserta didik dan kondisi satuan pendidikan dengan memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru dapat merefleksikan dan memperbaiki praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, ini ada 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka dan manfaatnya ya kakak-kakak ya. Yang pertama, sudah kita bahas tadi, fokus pada materi esensial, yang mana berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi, yaitu karakteristik peserta didik. Kemudian pengembangan kompetensi dan karakter. Di sini kompetensinya yaitu ada sosial, emosional, dan moral peserta didik, baik pengalokasian waktu khusus maupun secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. Yang ketiga, karakteristik utama dalam kurikulum Merdeka ini adalah fleksibilitas pembelajaran yang telah kita bahas tadinya. Nah, di sini ada asesmen pembelajaran, asesmen dan perancangan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Di sini ada prinsip-prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Yang mana yang pertama, memanfaatkan asesmen pada awal, kemudian proses, dan akhir pembelajaran untuk memahami kebutuhan dan posisi peserta didik dalam perjalanannya belajar. Kemudian menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik untuk melakukan penyesuaian pembelajaran.
Kemudian memprioritaskan terjadinya kemajuan belajar peserta didik di atas cakupan dan ketuntasan muatan kurikulum yang disampaikan. Dan didasarkan pada refleksi atas kemajuan belajar peserta didik yang dilakukan secara kolaboratif dengan pendidik lainnya. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran, kita harus melakukan refleksi. Nah, di modul ajar ini kakak-kakak semua, ini ada banyak hal yang dapat kakak ambil ilmunya. Seperti ini, seperti pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka, yang merupakan siklus yang melalui 3 tahap. Ada asesmen awal, ada perencanaan, serta pembelajaran. Kemudian ada asesmen kurikulum merdeka. Di sini prinsip asesmen dalam implementasi kurikulum merdeka, asesmen ini merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Asesmen ini sama halnya dengan penilaian ya kakak-kakak ya. Asesmen ini juga memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik atau yang menyeluruh sebagai umpan balik untuk pendidik, kemudian peserta didik dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Kemudian asesmen juga dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa asesmen, kemudian perencanaan pembelajaran. Ini ada yang mana proses perancangan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kita harus memahami dulu capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian kita rumuskan tujuan pembelajarannya. Apa yang kita inginkan dalam pembelajaran tersebut, kita rumuskan. Kemudian kita susun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran tersebut. Mau kemana alurnya? Apa yang mau kita lakukan? Kemudian yang terakhir baru kita rancang pembelajaran yang seperti apa, dengan metode bagaimana, dengan model bagaimana kita memberikan pembelajaran, serta strategi apa yang harus kita berikan kepada peserta didik kita. Nah, ini adalah proses perancangan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Kemudian di sini setelah filosofi kurikulum merdeka yang kita pelajari, kakak-kakak, ada di sini nantinya pengembangan kurikulum PJOK. Nah, tadi sudah kita bahas, di sini ada pertanyaan, apa sajakah yang menjadi pertimbangan kakak-kakak semua dalam pengembangan kurikulum? Kemudian bagaimana hubungan antara kebijakan dan pencapaian tujuan pembelajaran dengan pengembangan kurikulum? Nah, di sini kita akan menggali lebih dalam mengenai konsep pengembangan kurikulum, termasuk di dalamnya kurikulum berbasis standar dan pengembangannya, kemudian prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, serta pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Kita lihat sama-sama di sini. Kurikulum berbasis standar sudah kita pelajari, kakak-kakak. Nah, di sini ditentukan juga aktivitas-aktivitas yang akan membantu peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam standar. Nah, menurut keputusan Menteri, digambarkan dalam penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan dan potensi daerah dan murid. Kemudian kurikulum ini disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan beberapa hal seperti peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi kecerdasan dan minat murid, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, kemudian agama, dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Nah, ini
hal-hal yang berhubungan dengan standar pengembangan kurikulum. Nah, di sini banyak materi mengenai pembelajaran atau kurikulum merdeka ya kakak-kakak ya. Ada pendekatan-pendekatan pengembangan kurikulum. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, itu pendekatan kompetensi. Yang mana pendekatan ini menekankan pengembangan kompetensi atau keterampilan yang ingin dicapai oleh peserta didik melalui lingkup materi PJOK. Kurikulum PJOK dirancang berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan dengan area pembelajaran yang mencakup pada elemen terampil bergerak, kemudian melalui gerak bergaya hidup aktif, memilih hidup yang menyehatkan. Ini pendidikan etal 2024. Ada pendekatan kompetensi, ada pendekatan holistik, pendekatan integratif. Ada 3 macam pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam pembelajaran PJOK. Ada juga komponen kurikulumnya kakak-kakak semua di sini. Nah, di sini kakak-kakak semua ketika ada mode asinkronus ini diharapkan kepada kakak-kakak semua untuk membaca atau mempelajari materi-materi yang ada pada LMS kakak-kakak. Karena semua di situ ketika kita akan melakukan yang namanya pembelajaran, disinilah yang namanya kakak-kakak semua yang mendapatkan ilmunya kakak-kakak. Nah, di sini ada elaborasi kakak-kakak. Yang masih menjawab baru 2 orang ya kakak-kakak ya. Sini terlihat ada Kak Yesi sama Kak Adrienti yang baru mengerjakan elaborasi pada pengembangan kurikulum PJOK kakak-kakak. Nah, masih ada 12 orang lagi yang belum mengumpulkan. Di sini elaborasinya mengenai bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Nah, di sini nanti kakak-kakak semua harus menjawab elaborasi pembelajaran ini ya kakak. Jadi di penilaian terakhir nanti akan terlihat kakak-kakak siapa saja yang belum mengumpulkan tugas atau yang belum mengumpulkan yang namanya perintah-perintah yang dilakukan oleh LMS. Jadi harapan saya di akhirnya nanti kakak-kakak jangan sampai ada kakak-kakak semua yang tidak lulus karena tugas yang kurang dikumpulkan. Kalau sama saya tidak masalah kalau hanya terlambat saja, tetapi kalaupun mau bekerja sama pun tidak masalah, tetapi tetap harus dikumpulkan ya kakak-kakak ya. Karena itu akan menjadi penilaian di akhirnya nanti kakak-kakak. Oke kakak, di sini ada penyusunan program PJOK. Nah, menurut Permendikbud nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi melalui penetapan capaian pembelajaran yang harus dicapai, standar tidak memberikan resep yang berisi konten apa saja yang harus diajarkan dan bagaimana konten itu disampaikan. Oke, di sini kita lihat lagi. Kualitas program PJOK. Nah, ketika sampai pada apa itu pengembangan kurikulum, Bapak Ibu dituntut untuk mengembangkan program PJOK yang berkualitas. Apa yang dimaksud kualitas di sini? Kualitas di sini adalah program yang dibangun di atas filosofi yang merefleksikan nilai dan keyakinan Bapak dan Ibu sebagai guru. Selain itu, program yang berkualitas menyertakan tujuan,
penilaian yang sejalan dengan tujuan tersebut. Kemudian praktik pengajaran ini yang membawa peserta didik menuju kepada pembelajaran yang mengarah pada pencapaian pembelajaran yang diinginkan. Itu adalah termasuk kualitas program PJOK. Nah, di sini program yang berkualitas itu adalah program yang mengintegrasikan pengalaman belajar dengan metode penilaian kemajuan sebagai upaya mendemonstrasikan kesuksesan, pencapaian dan pembelajaran. Dan di sini ada yang pertama, kita harus memahami standar terlebih dahulu, Bapak, Kakak-kakak. Kata kuncinya adalah belajar peserta didik yang harus menjadi fokus program Bapak dan Ibu. Kata kunci di sini untuk memahami standar kita adalah belajar peserta didik yang harus menjadi fokus program Bapak dan Ibu. Untuk memahami standar ada 2 tingkatan yang harus dilakukan. Tingkat pertama, standar harus dipahami secara konseptual. Artinya, kakak-kakak semua perlu memahami pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa maksud standar ini? Bagaimana standar ini diartikan? Kemudian keterampilan apa yang harus ditunjukkan oleh murid-murid tersebut? Kemudian konsep apa yang harus diterapkan? Dan banyak pertanyaan hal lain yang harus kakak-kakak semua pahami. Nah, kemudian itu, dan setelah itu, kakak-kakak juga dapat mendiskusikan standar dan dengan rekan-rekan sejawat di lingkungan sekolah atau di KKG atau di MGMP juga diperbolehkan ya kakak-kakak ya. Kemudian kakak-kakak harus juga tahu filsafat pendidikan. Kurikulum Merdeka itu yang bagaimana? Kakak harus memahami filsafat-filsafat tersebut. Kemudian penyusunan RPP atau rencana pembelajaran. Menyusun program pembelajaran PJOK juga ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama kebutuhan. Tadi sudah kita bahas juga konteks masyarakat, kemudian waktu. Nah, di sini kita lihat penjelasannya. Kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ini ada 6 faktor yang 6 faktor dalam menyusun program pembelajaran. Yang pertama tadi kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam menyusun program PJOK. Yang pertama, kakak semua harus menjadi seorang pendengar. Kemudian ketika menjadi pendengar, kakak-kakak semua akan sering mendengarkan dengan penuh perhatian dan sistematis atau berkelanjutan. Nah, kita juga akan mendengarkan fakta, perasaan, dan persepsi. Sebagai orang dewasa, kita jarang mendengarkan dengan serius tentang apa sebenarnya yang hendak disampaikan oleh peserta didik kita. Selain mendengarkan, ada banyak cara untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Beberapa cara tersebut diantaranya pengamatan terhadap performa peserta didik. Mungkin selama ini kita jarang mendengarkan, kemudian kita jarang mengamati performa peserta didik ini, kemudian mengidentifikasi kesulitan mereka, menemukan informasi apa saja yang mereka lakukan di luar sekolah, berbicara dengan orang tua atau wali murid untuk mendapatkan perspektif yang berbeda, melakukan survei dan analisis kebutuhan ini mungkin kita jarang kita lakukan. Nah, ketika kebutuhan itu teridentifikasi, kakak-kakak semua dapat menganalisis dan menggunakan informasi ini untuk mengidentifikasi jarak antar keterampilan dan pengetahuan yang mereka atau peserta didik miliki saat ini dan apa yang dikuasai atau yang diinginkan oleh peserta didik. Nah, inilah salah satu titik di mana kakak-kakak semua mengakomodasi suara peserta didik atau dengan kata lain melakukan perencanaan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya kakak-kakak semua diharapkan untuk mengembangkan program pembelajaran berdasarkan semata-mata pada apa yang diinginkan peserta didik, kakak-kakak.
Itu perlu kita garis bawahi. Dalam pembelajaran kurikulum merdeka ini, kakak-kakak tidak diharapkan untuk mengembangkan program pembelajaran berdasarkan semata-mata pada apa yang diinginkan peserta didik. Yang perlu diperhatikan adalah dapat menemukan manfaat yang apa yang bermanfaat dan bernilai bagi peserta didik. Apa yang membuat mereka tertarik, ini yang perlu dikembangkan ya kakak-kakak ya. Apa yang membuat mereka tertarik, kemudian aktivitas apa yang dapat dilakukan di luar sekolah, apa yang mereka lebih suka melakukan sesuatu sendirian, apakah bersama kelompok, apakah mereka senang berkompetisi atau lebih memilih aktivitas sendiri-sendiri, kemudian apakah mereka lebih menyukai aktivitas di alam bebas atau kebugaran. Nah, di sini kakak-kakak semua harus dengan sengaja mendesain program yang memungkinkan peserta didik ini berpartisipasi dalam aktivitas jasmani pilihan mereka. Peserta didik juga harus termotivasi untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan pengetahuan dan pemahaman mereka. Pada waktu yang bersamaan, kakak-kakak juga dapat memperkenalkan aktivitas baru yang barangkali dapat peserta didik sukai dan nikmati di kemudian hari. Ini adalah termasuk pada pengembangan program PJOK. Nah, yang kedua, mengenai konteks masyarakat tadi. Di sini konteks masyarakat ini dapat dilakukan dengan mengkaji sumber daya ekonomi maupun lingkungan fisik latar belakang penduduknya dalam arti etniknya, agamanya, dan tingkat pendidikannya, bagaimana fasilitas reaksional yang tersedia, dan lain-lainnya. Ini semua akan menjadi informasi penting dalam merancang kurikulum. Berarti konteks masyarakat ini adalah salah satu yang wajib kakak-kakak semua lihat dari konteks masyarakat ini melalui dari agama, bagaimana tingkat pendidikan di masyarakat tersebut, kemudian bagaimana lingkungan fisiknya, ini juga menjadi pengembangan dalam pembuatan kurikulum merdeka. Kemudian waktu, tidak sedikit guru PJOK di luar sana mengajar sambil mengalir mengikuti waktu yang bergulir. Mereka tidak memperhatikan bagaimana waktu yang benar-benar tersedia sepanjang tahun atau bahkan sepanjang jenjang pendidikan anak dalam merancang pembelajaran PJOK. Dalam kurikulum terbaru ini, capaian pembelajaran juga diorganisir berdasarkan fase-fase tumbuh kembang anak. Perencanaan dalam skala jenjang pendidikan, fase, tahunan, dan semester harus dilakukan oleh semua guru. Nah, mungkin kebanyakan dari kita jarang membuat skala perencanaan, misalnya per minggu, per bulan. Kita lebih banyak melakukan perencanaan pembelajaran atau pembuatan RPP itu dalam kurun waktu per 6 bulan. Jadi semuanya dirangkum. Nah, bukan pada per minggu, per bulan, tidak dengan ada skala jenjang waktunya ya kakak-kakak ya. Nah, dalam untuk kurikulum merdeka ini lebih bagusnya kakak-kakak semua melakukan perencanaan pembelajaran itu dengan skala waktu tertentu. Misalnya fase, kemudian mingguan, bisa juga bulanan atau tahunan. Dan di sini semesteran juga terkadang kakak-kakak per 6 bulan baru melakukan yang namanya pembuatan RPP. Ada juga kadang sudah dilakukan pembelajaran baru terlihat RPP yang akan dilakukan. Mungkin ada beberapa orang. Nah, di sini estimasi waktu ini adalah program pengembangan kurikulum merdekanya. Mungkin selama ini kakak-kakak melihat pada contoh-contoh RPP yang sudah ada, langsung terbuat di situ 32 2 JP, 6 JP begitu. Nah, ternyata di sini dituliskan rumus sederhananya kakak-kakak untuk menentukan berapa jumlah jam pembelajarannya. Di sini rumus sederhananya mengalikan pertemuan per minggu
kemudian jumlah minggu dalam 1 tahun ajaran, dan jam pembelajaran. Nah, ini dia Kak, estimasi waktunya. Estimasi waktu sama dengan jumlah pertemuan dikali jumlah minggu dikali JP-nya. Nah, tapi perlu dicatat bahwa ini adalah waktu yang tersedia dalam hitungan kasar ya Kakak ya. Nah, ini nanti boleh Kakak baca-baca kembali bagaimana cara menentukan JP, kemudian di sini ada berapa banyak waktu yang hilang dalam setahun. Ini banyak di sini ya Kakak nih, waktu real PJOK. Estimasi waktunya 10% waktu yang hilang. Jumlah menit berganti pakaian plus berjalan ke dan dari lokasi praktik. Mungkin kalau untuk anak SD jarang untuk melakukan yang namanya pertukaran ganti pakaian ya Kakak ya. Mungkin lebih ke anak SMA atau anak SMP yang melakukan yang namanya pergantian pakaian. Kemudian selain itu, untuk pengembangan kurikulum, ada alokasi jam pelajaran. Di sini ada tabelnya. Nah, kalau dalam kurikulum Merdeka per minggunya 3 kali 35. Mungkin di SD, tingkat SD ini ada yang 4 kali 35. Nah, yang 4 ini, 4 kali 35, berarti 1 JP-nya itu jumlahnya 35 menit ya Kakak ya. Berarti kalau Kakak dalam seminggu ada 4 JP, kalau dahulu kurikulum 3K13, untuk SD itu dia 4 jam pembelajaran dalam 1 minggu. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka itu hanya 3 jam pelajaran dalam 1 minggu. Dan 1 jam pelajaran untuk P5-nya ya kakak-kakak semua ya. Kalau untuk SMP ada 2 jam pembelajaran dengan 1 jam pembelajaran itu 40 menit. Begitu juga dengan SMA, 2 jam pembelajarannya itu dengan 1 JP-nya 45 menit. Nah, kemudian ada cakupan dan tahapan. Faktor lain dalam mengembangkan program pembelajaran adalah pemilihan konten. Berikut bagaimana konten ini pecah menjadi tahapan-tahapan. Setelah menentukan cakupan, kakak semua akan mengurutkan atau menentukan tahapan aktivitas pembelajarannya. Ini disebut dengan tahapan. Sebagaimana Bapak Ibu memilih aktivitas untuk program PJOK yang harus mempertimbangkan tujuan, kemudian sarana prasarana yang ada di sekolah, waktu yang tersedia, kemudian apa saja yang bermakna, kemudian relevan dan bernilai bagi peserta didik. Ada 2 hal yang harus diperhatikan. Di sini pertama, Bapak Ibu tidak lagi bisa menyampaikan program PJOK dengan multi aktivitas, di mana peserta didik mendapatkan banyak pengalaman, akan tetapi singkat untuk di tiap aktivitasnya. Ketika menempatkan orientasi PJOK untuk memfasilitasi peserta didik untuk menjadi aktif secara jasmani sepanjang hayat, maka kurikulumnya harus saling berkaitan dan bermakna. Aktivitas yang pendek waktunya tidak memungkinkan peserta didik mendapatkan kompetensi yang memadai dalam aktivitas apapun. Hal yang kedua adalah orientasi PJOK yang baru saja diulas perlu dimaknai secara hati-hati dalam menentukan cakupan dan tahapan. Sebagai guru, Bapak Ibu tentu menginginkan konten dan aktivitasnya dapat bermanfaat di usia dewasa mereka. Kemudian yang keenam ada teknologi. Nah, teknologi ini juga termasuk ke dalam pengembangan program kurikulum Merdeka. Sebuah penelitian menunjukkan guru-guru PJOK merasa mendapatkan manfaat dan keterampilan baru dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran, meningkatkan kreativitas dan kolaboratif dengan orang tua atau wali. Ini menurut Ardiansa dan Setiawan pada tahun 2023. Hal ini sejalan dengan kondisi anak-anak sekarang
sebagaimana mereka adalah anak-anak generasi digital, lahir dan besar dalam kehidupan yang diorganisir secara elektronik. Oke, tadi backward design sudah kita bahas juga. Banyak hal yang bisa diambil dari pembelajaran ini, kakak-kakak. Nah, menurut Lun dan Tanhil ini ada 3 tahap. Tadi sudah dijelaskan juga, ada tujuan, kemudian ada penilaian, kemudian ada instruksional. Oke, kita lihat lagi kakak-kakak yang lain. Baik kakak-kakak, di sini ada tugas juga. Nah, ini baru Kak Yesi sama Kak Yenti saja yang baru mengerjakan. Nah, ini nanti dikuatkan pemahaman di 1.5.c ini. Kakak-kakak semua harus mengerjakan yang namanya kuatkan pemahaman ini ya kakak-kakak. Di sini udah ada tagihannya ini. Di sini juga ada pertanyaannya, kemudian langsung saja nanti kakak-kakak tuangkan aja, langsung ditulis jawaban ini kakak-kakak. Seperti Kak Adrianti sudah menjawab, kemudian Kak Yesianya baru 2 orang yang menjawab pada kuatkan pemahaman ini kakak-kakak. Kemudian nanti terakhir kali setelah kita pembelajaran ini ada refleksi juga. Nah, kakak-kakak juga harus mengisi refleksi yang telah diberikan di LMS. Jadi kurang lebih ada 3 tugas pada 1.5 ya kakak-kakak ya. Di sini untuk refleksi kita lihat ya kakak-kakak ya, kira-kira ada Kak Yesi yang sudah mengerjakan dan Kak Adrianti. Nah, ini dia sudah mengerjakan dengan kerangka 4C model refleksi. Nah, nanti kalau di sini baru saya bisa menilai kakak-kakak. Nah, ketika saya menilai, kalau komplit, nanti kakak-kakak semua akan dapat nilai dan di akhir pembelajaran kita akan mengetahui jumlah-jumlah atau nilai yang ada di dalam LMS kakak-kakak masing-masing. Nah, jangan khawatir kakak-kakak, setelah kita pembelajaran selama 3 bulan, ada sertifikasi yang akan diberikan dari Kemendikbud serta bekerja sama dengan BGP ya kakak-kakak ya. Jadi di situ harapannya kakak-kakak semua kerjakan tugas yang diberikan, jangan sampai tugas itu tidak selesai. Nanti saya akan koordinasi juga dengan ketua kelas, siapa-siapa saja kakak-kakak yang belum mengumpulkan tugas, karena memang terlihat dari rangkuman yang saya tuliskan mengenai tugas-tugas, masih banyak kakak-kakak yang belum mengerjakan tugas-tugas atau mengumpulkan tugas-tugas tersebut. Jikalau kakak-kakak sudah mengumpulkan, ada bacaannya kumpulkan lagi, tidak perlu lagi dituliskan kumpulkan lagi ya kakak-kakak ya. Cukup kakak nextkan saja, selanjutkan saja untuk membahas materi berikutnya. Oke kakak-kakak, sampai di sini ada pertanyaan? Karena masih ada sekitar 20 menit lagi nih pembelajaran kita kakak-kakak. Karena kita 1,5 jam. Kita mulai tadi jam 1:30.
Jam setengah 2 lewat kita tadi, Kakak. Ada pertanyaan kakak-kakak mengenai kurikulum merdeka ini, Kakak? Insya Allah tidak ada kakak. Oke. Jangan lupa ya kakak-kakak ya, untuk refleksi dilihat kakak. Di sini ada tanggal due date-nya untuk pengumpulan tugas. Kemudian kuatkan pemahaman, elaborasi tadi ada 3 tugas dalam pembelajaran modul 1.5 kakak-kakak. Kita pembelajaran 1.5 ini ada asinkronus dan sinkronus. Bentar kakak-kakak. Setelah kita tatap maya hari ini, kita termasuk lama lagi kita jumpa tatap maya kakak-kakak. Ini kita akan jumpa lagi pada tanggal 22 kakak-kakak. Kita akan berjumpa untuk pembelajaran 2.1. Nah, diingatkan kembali untuk kakak-kakak yang belum untuk melakukan pembuatan video, disegera untuk melakukan perekaman video selama 30 menit saja. Itu tidak perlu dari kelas ya kakak-kakak ya, langsung saja di lapangan. Nah, di lapangan itu kakak lakukan ada gerakan pendahuluan, kemudian ada gerakan intinya dan gerakan penutupnya, hanya 30 menit saja kakak-kakak. Kalau bisa jangan kurang dari 30 menit. Kalau lebih 1 menit boleh kakak-kakak. Kalaupun lebih agak-agak 5 menit pun nggak masalah. Yang penting nantinya kakak-kakak semua upload menggunakan nanti link pada yang kakak masukkan ke dalam YouTube atau ke Google Drive. Jadi nanti kakak yang kakak kopikan ke LMS ini adalah linknya saja kakak ya. Itu terakhir pada tanggal 22 Oktober ya kakak ya. Nah, karena kita akan berjumpa lagi di tanggal 22 Oktober, kan masih lama itu kakak-kakak. Saya hanya mengingatkan kembali untuk tes awal ini, jangan lupa kakak-kakak semua mengerjakannya. Karena kalau kakak-kakak tidak mengerjakan tes awal, kakak tidak bisa masuk pada pembelajaran berikutnya, kakak-kakak. Ini adalah tes awal ini wajib untuk kakak-kakak kerjakan. Dan tes awal ini dia memiliki waktu ya kakak-kakak ya. Ada waktunya nanti diberikan oleh orang BGP. Jumlah soalnya juga ada jikalau kakak buka, ketika nanti sudah dibuka oleh tim LMS BGP, ini kakak kerjakan tes awal tersebut untuk menentukan pemahaman kakak mengenai modul 1.1 hingga modul 1.6 itu sampai mana kakak-kakak semua. Jadi untuk tes awal ini wajib untuk kakak-kakak semua pahami sehingga pembelajaran ini bisa kita lanjutkan nantinya pada tatap muka. Kita akan berjumpa pada tanggal tatap mayanya tanggal 22 Oktober. Itu kita langsung 3 JP kakak-kakak tatap mayanya. Kemudian kita akan jumpa lagi
tanggal 24-nya hingga tanggal 26, baru nanti di tanggal 27 kita sudah melakukan yang namanya tatap muka. Pak, sampai dengan tanggal 2 November ya kakak-kakak ya. Sampai dengan tanggal 2 November untuk pembelajaran tatap mukanya. Jadi diharapkan kepada kakak-kakak semua untuk melakukan yang namanya pengambilan video, kemudian RPP-nya jangan lupa juga kakak-kakak, jadi dibuat juga menjadi 30 menit untuk satu JP-nya ya kakak-kakak. Oke Kak Yesi, boleh dipersilakan. Maaf kakak, itu pertemuan kita tanggal 16 atau 17 tuh kakak? 1.6. 1.6. Iya, kita ada jumpa lagi nggak tanggal, kalau nggak salah 1.6 kita jumpa lagi tanggal 17. Untuk oke, oh iya kakak ya. Oke, saya salah lihat ini berarti kakak. Berarti tanggal 17 ya, setelah ini tanggal 17 baru habis itu tanggal 22 ya kakak ya. Iya, tanggal 17 kita jumpa lagi baru tanggal Oke, 22. untuk 1.6 tatap maya 2 JP kita ya kakak ya. Iya, Oke, terima kasih kak informasinya kak. Oke kakak, ada pertanyaan lagi mengenai video kah atau mengenai yang lain? Oke kak Ari. Oh, maaf kak, video kak saya kurang 1 menit kak, 29 cuman kak. Oke. Kenapa bisa begitu, Kak? Salah apa kak? Salah target. Oke, Kira udah setting. sampai salah nengok di stopwatch di HP kak, rupanya kira ada di HP udah 30 menit, rupanya di HP 29 baru kak. Oke, oke. Oke. Kalau bisa untuk kawan-kawan yang lain, teman-teman yang lain, kalau bisa lebih dari 30 ya, Kak-kakak ya. Oke, sembari nanti mana tahu ada pertanyaan, kita dengarkan dulu azan ya, Kak-kakak ya, baru kita nanti tutup pembahasan kita hari ini, Kak. Oke, kakak-kakak, azan sudah selesai dan
kita sudah memasuki akhir pembelajaran kita hari ini, kakak-kakak mohon on cam terlebih dahulu untuk dokumentasi kita di akhir, kakak-kakak semua. Oke kakak-kakak, untuk on cam terlebih dahulu kakak-kakak, untuk kita akhiri pembelajaran hari ini. Oke, Kak Sofrio boleh on cam, Kak Efrizon, Kak Iswadi, Kak Adrianti, dan Kak Sofrio serta Kak Deka. Udah on cam Kak. Dipersilakan untuk on cam, kita untuk foto bersama terlebih dahulu kakak-kakak. Udah on cam Kak. Iya, yang lain Kak Efrizon, Kak Iswadi, Kak Adrianti, Kak Deka. Apa nggak nampak, Bu? Jaringan berarti ya Kak ya. Apa Chromebook aku tadi nggak ada jaringan, balik ke HP. Jadi ke HP sekarang. Kok nggak dapat ya? Cuman itu ya? Baru kebuka lagi Chromebooknya. Oke Kak. Nggak apa-apa Iya. kalau begitu. Oke, kita foto bersama. Oke, foto bersama dulu kakak-kakak. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak pada hari ini untuk pembelajaran kita pada modul 1.1. Sekali lagi saya ingatkan untuk pembuatan video segera dilakukan agar tidak ada tugas-tugas yang menumpuk. Jadi untuk pembuatan video cukup 30 menit saja, RPP-nya jangan lupa juga nanti di-upload pada 1.6. Kita akan berjumpa lagi pada tanggal 17 kakak-kakak untuk modul 1.6, yaitu pembelajaran 1.6 ini di tanggal 17 Oktober tentang perencanaan pembelajaran PJOK ya kakak-kakak sebelum kita melakukan tatap muka. Kemudian sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon Kak Sofrio untuk memimpin doa. Baiklah, untuk kakak semuanya, sebelum saya memimpin doa, mari kita semua mengucapkan alhamdulillah karena selesai pembelajaran kita. Ini baru dapat Kak Rada. Alhamdulillah. Oke, untuk semuanya kakak-kakak, sebelum mengakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga berkah materi kita di sore hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin. Terima kasih Kak Sofrio yang sudah memimpin doa. Saya ucapkan juga terima kasih pada kakak-kakak semua yang masih stay di Tatap Maya kali ini. Akhir kata, jikalau ada salah kata, saya mohon maaf ya kakak-kakak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.